Astagfirullahaladzim. Kalau bersenggolan dengan manusia akan sakit tulangnya. Manusia Adam yang tolol kita. Astagfirullahaladzim. Selamat malam pemirsa, kita ketemu lagi. Malam ini kita menelusuri daerah Cipunta ke bawah ya. Dengan daerah ini ya, dengan mendengar dari narasumber katanya ada gitu, tahu ada apa gitu. Dia nggak sebut, cuman ada aja gitu. Makhluk gitu. Hanya itu, tapi tidak disebutkan makhluknya itu jenis apa gitu. Apa kuntilanak, apa genderuwo, apa pocong, dia tidak sebut. Cuman dia bilang ada di daerah sini. Apalagi ini di belakang ini kan, ini juga pohon besar ini. Jadi kita di tengah-tengah kebun pisang, perjalanan kebun pisang. Jadi untuk malam ini ikuti explore kami para pemirsa untuk mengetahui tempat ini. Mudah-mudahan kita dapat fenomena-fenomena goib. Oke? Ayo kita terusin, ikut. Biasanya yang identik dengan kebun pisang kayak gini sih? Pocong biasanya. Oh iya, yang menghuninya gitu? Ya, biasa identik pohon pisang ini pocong. Cuman kita belum melihat ini sosok-sosoknya. Maka kita coba telusurin ke dalam. Benar pemirsa, di gubuk ini ada sosok. Ini gubuk. Ini ada sosok pemirsa. Jadi narasumber mengatakan benar, dia tidak bisa menyebutkan namanya, cuman sini sosok pocong pemirsa. Kita masuk ke sana aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggak ada. Masya Allah. Depan kita sini sebenarnya banyak pemirsa. Iya, cuman dia malah tidak di luar karena sering dilewatin. Sini banyak. Ya, ini kan udah masuk ke dalam kebunnya nih. Iya. Jarang dilewati orang. Cuman kayaknya di sini sudah ada yang magarin untuk tidak keluar. Tidak dengan terlalu terekspos gitu ya? Iya. Yang terlalu mengganggu. Tidak mengganggu. Coba kita lihat lagi, sudah ada penampakan para paranormal ini, sudah ada nih. Makhluk kasat mata. Ini kekuatan ini. Di sini kekuatan. Maksud dari kekuatan itu? Ya, pegangan. Oh, jadi peliharaan orang gitu? Ya, pegangan orang. Jadi hodamnya ada di sini. Ini kekuatan. Jadi kalau istilahnya di luar nalar lah ya. Jadi kalau ininya ada yang menaruh di sini gitu. Jadi dia nggak sadar, dia punya kekuatan, punya pemakai. Jadi pemakainya, hodamnya itu
ada di sini ngejagain lekuk-lekuk pisang. Nah, Kita terus berjalan pemirsa untuk melintasi sini. Kita pengen tahu gitu, karena kita tadi sudah melintas kebun pisang dan di situ sudah ada satu penampakan kekuatan, istilahnya pegangan orang yang ada di sini gitu. itu di Karo itu gimana itu? Iya. Assalamualaikum wa ibadillah sholihin. Itu ada satu kakek-kakek, kayaknya di sini masih karuhun, bisa juga leluhur orang sini nih, masih beradaptasi dengan tukang kebun di sini. Leluhur, ada kakek-kakek, tapi masih buhun. Masya Allah. Di sini banyak orang yang suka sakit di sini nih, pulang pusing atau berat kepalanya di sini. Termasuk dia ngimbas ke sana, ke tempat narasumber kita, dia yang suka ngikut. Jadi di pohon ini itu ada sosok makhluk tinggi besar, dan makhluk ini suka bersenggolan. Kalau bersenggolan dengan manusia, dan manusia ini akan sakit pulangnya. Jadi kepalanya pusing atau badannya meriang, badannya nggak enak ini. Ini pohon ini yang saya baterai. Nah ini. Tuh di pohon ini penunggunya lumayan ini sama yang di sini. Dia kering, tapi dia hilir mudik nih. Ini kalau dia bersentuhan dengan tukang kebun atau yang bekerja, berakibat badan orang itu merasa cepat lelah, cepat capek, pusing. Nih unsurnya. Jadi dia mengganggu gitu. Dia nggak mengganggu. Dia sudah lama di sini, cuman kalau orang yang baru lagi masuk ke sini dia ganggu. Kalau yang asli sini, yang kebun di sini beda. Cuman nanti kalau yang dari sana mainnya ke sini, nah itu suka ganggu dia. Mengganggu dengan sentuhan dia, dengan energi. Jadi bukan ganggu ini, tapi energi. Nah energi ini bikin orang lemes, badan gak enak gitu. Kalau istilah bahasa Indonesianya tuh, ngapain kamu beri tahu? Oh, gitu. iya. Ya. Untuk antisipasi itu gimana tuh Bang? Kita kalau mau beraktivitas, wah berdoa dulu atau apa gitu? Iya, berdoa, kekuatan dengan doa. Cuman di sini kebanyakan tukang kebunnya pemakai semua banyak. Masya Allah, banyak banget. Ini tempat ini enggak terurus nih. Ini nggak terurus, karena sangat berat orang sini juga ke sini. Ini di Sungai Sosok Gundurwo, kuntilanak juga di sini. Ini
tidak pernah tergubris ini makhluknya di sini. Jadi dia merasa dirinya udah hebat di sini. Ini tempatnya ini. Iya, tempatnya beda. Coba dilihat. Tadi sini kita ada genderuwo, asli genderuwo di sini. Kita tahu kita bisa bermain atau enggak ini. Nah di sini jarang dijelajahin kecuali siang ini. Kalau malam nggak ada ini. Tempatnya udah. Iya, kuntilanak sini mayoritas. Ya Rijal Goib, ya Adil Goib, Sirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujud maujud. Kalau memang kamu ada di sini, ya jin, bangsa siluman, bangsa jin yang ada di tempat ini, interaksi dengan kami. Bahwa kamu ada di sini, beri kode atau interaksi kepada kami yang ada di sini. Saya di sini cuma berdua, kameramen dan saya. Ayo, kamu bisa ngelihat. Allahu Akbar. Sirullah, Jatullah, Sifatullah, Wujud. Wujud. Wa kubru harbin bimakani fakri walaisha kubra kubri harbin kubur. Bangsa yang ada di kubur pun kalau mau interaksi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa dzara wa bara wa min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju biha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tarikin la tarikan bi khairin ya rahman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di depan saya ini pemirsa, ada makhluk tinggi besar ini. Kamera sebelah sini aja nih. Kameramen, jangan terlalu jauh. Aduh, badan saya sakit. Ini kalau ada benturan-benturan berat saya ini. Ini di pohon ini nih. Masya Allah. Masya Allah. Jalan yang tidak pernah terjalani nih. Orang jarang masuk sini. Bahkan yang nyari rumput juga nggak ke sini. Enggak. Malah dia bilang tadi terus sama saya, manusia Adam yang tolol kita. Ini bukan tempat kamu. Oh, dia ada interaksi gitu. Ya. Kamu manusia bodoh yang diberi akal tapi kebodohan. Dia bilang ke kita begitu pemirsa. Kaum Adam yang bodoh, saya dengan kamera, dia bilang. Karena di sini bukan tempat manusia. Manusia datangnya pagi ataupun siang sebelum matahari terbenam. Ini kita mencari ke sini apa yang dicari, buah-buahan nggak ada, makanan nggak ada. Itu kan dia. Maka dia bilangnya cucu Adam yang paling bodoh.
Jadi dia ini termasuk juga siluman, tapi siluman kalong. Jadi dia model kelelawar, cuman dia berbentuk manusia. Telinganya agak panjang, tapi dia punya sayap, kakinya pendek. Cuman ke matanya, mata manusia gitu, bulat gitu. Matanya bulat. Dia seperti Kelelawar. kayak manusia, cuman berbentuk kalong nih, kelelawar. Kalau kelelawar kecil, dia agak besar nih, kalong. Ini banyak nih. Nah, jadi disinilah tempat manusia-manusia seperti jin itu. Astagfirullahaladzim. Saya sudah bilang pemirsa, barusan apa yang saya ngomong itu kejadian. Mudah-mudahan ini ketangkap suaranya ya. Dia menunjukkan identitas bahwa dia ada di sini gitu. Identitasnya dia menunjukkan dia ada di tempat ini dengan berbentuk suara. Sini tadi suaranya sangat rimbun pemirsa. Ini kan nggak dilaluin. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Sangat banyak, bukan lagi bisa dihitung tangan, ini banyak. Makhluk hitam tinggi besar. Jadi kalau makhluk hitam tinggi besar ya, itu termasuk genderuwo. Ini banyak, kamera juga bisa dilihat apakah ada orb. Kalau saya lihat sih sini ada, barangkali ada orb ataupun blur gitu. Ini suara sepi, senyap, tanpa ini, tapi mencekam. Suara sepi, tapi mencekam. Di rumpun ini seperti ada yang mantau, kita ngelihat di balik ini ada yang mantau. Ini seperti ada barang. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Allah. Benar-benar. Hei, kalau mau turun. Jangan ngaget-ngagetin. Astagfirullah. Ini buat pemirsa, kameramen saya jadi kocar kacir bikin. Maaf pemirsa, jadi kameramen saya agak kocar kacir karena di sini tempatnya sangat rawan. Tunjukin identitas. Kalau interaksi, oke, kamu memang sudah tunjukin lah wujud, jangan suara aja gitu. Woi, wah ini nggak sehat, kita mundur aja dulu nih. Coba kita mundur dulu. Ini 2 kali interaksi. Ini
kameramen saya masih kuat nggak nih? Masih tahan nggak dulu? Kalem aja dulu, banyak zikir aja zikir. Jangan terpengaruh dengan suara, karena itu identitas dia. Karena dia minta interaksi ya, dia tunjukin interaksi melalui suara. Badan saya udah nggak enak nih di sini. Astagfirullahaladzim. Woi. Tuh kamera. Buram. Kamera. Wah ini bahaya nih tadi pemirsa. Di sini ada satu penampakan tadi. Cuman kameraman saya sampai jatuh, kamu kaget. Sini pemirsa. Hawanya juga nggak enak saya. Coba kita mundur aja, mundur. Tusuk kuntilanak apa? Tuh. Mudahan ketangkap sama kamera. Tadi saya jelas tadi. Ya. Ada jelas tadi. Ya jelas katanya. Ya. Saya juga ngelihat sepintas sudah jelas. Cuman saya pas mau maju, Sandung. kamera saya Sandung lagi. langsung jatuh dulu. Kelempar kameranya karena dia kaget melihat. Melihat bentuk ini sudah ada goyangan di sini. Bisa pohon ini. Jadi ketika saya ngelihat mau mendekatin target, kameramen saya yang ketakutan sehingga dia panik, dia jatuh. Jadi target langsung hilang. Posisinya tidak salah di sini dia. Di daerah ini. Cuman auranya masih ada di sini. Ini orangnya masih ada. Cuman dia perginya kemana? Kalem, tenang. Banyaknya zikir aja, kita zikir. Pemirsa, ini pohon besar. Ini ada satu pusaka pemirsa. Cuman kita nggak usah sampai ke situ. Kita di sini aja. Ini ada pusaka. Coba lihat nih. Dia mau memberi, cuman dengan satu syarat. Di tempat kita, dia tidak mau mendengarkan suara yang ada di masjid, seperti Ajan, takbir, azan, itu dia nggak mau. Oh. Dia mau beri dengan syarat kalung dengan liontin. Jadi kalung ada liontinnya, gitu. ya. Dia memberi, cuman itu dengan satu syarat. Dia mintanya syaratnya itu aja. Berat itu kita. Nah, Memang. karena ini di bulan puasa, kalau minta dia minta jangan puasa selama Bulan puasa ini. bulan puasa ini. Nggak bisa kita. Nah, itu aja syarat dia. Dia kasih, tapi kalau kita lain yang dari dia, keluarga kita yang diambilnya. Kalau kita ngelawan, kita tetap mesti ibadah, dari keluarga kita yang diambil. Jadi Ini. apa tuh, Bah, kira-kira? Hah? Cakanya gitu. Emas. Allah. Ya. Ini dari siluman. Siluman tapi buntutnya pendek, tapi bukan ular. Seperti kayak
kayak model eh, binatang apa tuh yang suka makan bangke tuh, Biawak. biawak. Dia memberi kalung, ya sekitar panjang lah, ada segini panjangnya, dia ngeliatin kalung, cuman matanya itu warna biru besar, itunya apa, ikatan gandulannya itu dengan batu warna biru, dan birunya itu bercahaya benar. Dia menunjukkan fata morgana ke mata manusia gitu supaya ini. Tapi itu memang asli emas zaman dahulu, emas asli zaman dahulu. Cuman dia minta, dia nggak mau dengar sholat, nggak, hanya minta nggak usah puasa dulu, karena buat dia pusing dengar suara orang puasa, orang apa ajan. Malah kita disuruhnya kalau ada yang ajan disuruh berhenti sama dia. Oh, larang jangan ayan gitu. Iya, itu pesan dia gitu. Bisa. Kalau kita ngikutin dia, apapun dia beri. Dia kasih contoh cuma satu, barang kalung. Tapi kalau kita ngikutin permintaan dia akan lebih kasih. Mau apa juga gitu. Iya, yeah. Cuman kita tidak bisa ibadah, tapi kalau kita menganukan ibadah, kalau dia tidak kuat ke kita, tapi dia makan Keluarga gitu. Keluarga kita yang dia makan. Jadi dia berbentuk seperti siluman biawak. Ini tempat dia nih. Nah ini bisa. Satu runtun nih. Kalau siluman biawak itu di bawah, tapi dia bisa di atas. Bingung, biawak bagaimana bisa naik ke atas? Ini juga kan. Ya karena dia jin. Karena kamu termasuk jin kafir, terpaksa maaf, kamu saya hancurkan. Karena ini jin yang menyesatkan. Apa boleh buat, permisa? Ini buat saya jadi tertantang. Dia juga siap-siap mau nyerang saya, bisa dengan jampe-jampe. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Allah. Ada cahaya, dia lari. Allah. Allah. Inna ma'amru wiyar. Tadi ngeliat cahaya nggak sini? Udah yang kena tadi sini. Ada cahaya merah. Dia dari sini, dia lari ke sini. Dari sini dia langsung pergi. Sesat ini. Menyesatkan orang jadi. Iya. Sangat bahaya. Tapi alhamdulillah pemirsa, sebelum digempur, dia dari sini lompat ke sini terus menghilang. Maka balik lagi atau gimana dia? Dia tetap balik. Iya. Ya.
Dia pasti balik kalau kita nggak ada, dia pulang. Iya. Cuman dia sudah berpikir lagi untuk memberikan pada orang lain gitu. Kecuali ini dipagar, di ini baru di nemin gitu ya. ya. Karena kita nggak magarin, ya. Jadi terus kita akan coba menelusurin ke sebelah sana. Resket dulu karena napas saya ngap-ngap nih. Juga tempatnya rawan juga kan tadi juga. Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ada suara yang memanggil saya Di belah mana tadi? sana, tapi di sini juga ada nih. Saya tertarik, tertantang nih. Di sini dulu. Kalau mau lihat kuntilanak merah, sini. Oh, jadi sini. Ya, Allah. Nah, kuntilanak merah. Powernya yang udah besar ini. Wah, sangat luas pemirsa. Jadi untuk malam ini, karena kameramen saya juga sudah sakit kepala, dia bilang tadi ke saya udah hampir sakit kepala karena benturan tadi, dan saya juga belakang saya ini sakit banget, sakit bener pemirsa. Saya udah nggak kuat untuk menelusurin. Mudahan besok ataupun kapan saya akan kembali ke sini untuk part kedua, karena di tempat ini masih luas. Untuk 3 jam atau 4 jam ini belum bisa habis pemirsa. Sangat luas benar ini. Jadi karena waktu kita terjepit dan juga badan sudah merasa nggak enak, dan saya dengan kameramen saya sebagai manusia, saya mengucapkan mohon maaf 1000 kali maaf kalau ada salah kata, karena ini kita sebagai konten ataupun sebagai hiburan, jangan dianggap serius. Dan juga konten ini buat motivasi para penonton. Mudah-mudahan konten yang kami yang kami sharekan ini, supaya pemirsa jangan merasa takut ataupun apa terhadap makhluk kasat mata, hanya takutlah sama Allah. Apalagi di dalam bulan puasa ini, tidak semua makhluk itu diikat. Makhluk itu tidak ada diikat. Kalau makhluk itu diikat, semua manusia itu tetap beribadah kepada Allah. Jadi ada berapa makhluk yang kuat powernya itu tetap berkeliaran. Buktinya tadi nyata, masih ada kuntilanak, masih ada jenis pocong atau genderuwo, itu masih berkeliaran. Jadi bukan saya untuk melawan apa yang dikatakan orang-orang bahwa bulan puasa itu semua makhluk diikat, tidak. Yang diikat itu sebenarnya nafsu kita ikat. Kalau kita kuat, kalau kita nggak kuat ya kita tergoda dengan bulan puasa ini menjadi orang yang tidak berpuasa. Jadi ikatnya itu makhluk tuh ikat karena nafsu kita. Arwah kalam, saya bersama tim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan puasa.